karena kemarin-kemarin gue kebetulan dapat kiriman dari Bro Leo. Untuk Bro Leo mau kasih ya. Ini dia punya produk OEM untuk fan yang ini fan Delta ya. Ini dia katanya bisa sampai 6000 RPM, yang artinya fan ini bener-bener kenceng banget. Jadi ini Bro Leo ini dia kasih gua kirim, kebetulan dia juga tinggal di Jakarta. Dia kasih brand dia sendiri, yaitu Hurricane with Cool Power. Oke, jadi ini udah gua pasang ya. Fan-nya itu dia gua taruh di bagian belakang situ tuh, yang warna ungu itu ya. Itu pas banget di bagian belakang PGA-nya tuh, itu yang 3080, jadi mepet banget. Ini fan ini beneran kencang banget anginnya, jadi berisik. Jadi ini gua coba kasih deketin mic-nya. Ini anginnya tuh, ini pasti berisik banget. Gua suka sih ini. Ini gua suka sih. Ini keren banget. Sampai di sini aja tuh anginnya terasa banget. Malah perasaan kencengan kipas ini deh daripada pakai kipas angin rumahan itu. Ini emang bener-bener buset, keren bro. Oke, thanks banget. Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi nggak terasa nih ya, sekarang nih kita udah masuk di tahun yang terbaru, yaitu tahun 2022. Jadi di sini nih apa nih resolusi kalian untuk menghadapi tahun 2022 ini, dan juga apa nih rencana kalian untuk terkait dunia penambangan kripto? Pasti nanti kalian coba tulis di kolom komentar ya. Gue juga pengen tahu nih kira-kira apa sih solusi dari kalian itu yang buat menghadapi tahun 2022 ini. Seperti yang kalian tahu, tahun 2022 ini merupakan lampu kuning untuk kita para miner, dimana banyak banget isu-isu yang menghalangi atau isu-isu yang mengkhawatirkan kita, mulai dari ETH 2.0 atau cryptocurrency yang masuk ke bear market dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi di video kali ini gue cuman sekedar mau recap. Mungkin bisa dibilang video kali ini gue mau coba share pengalaman menakjubkan gue di tahun 2021 kemarin, dimana gue mendapatkan perjalanan yang sangat-sangat mengesankan, yang bisa dibilang gue sendiri pun gak percaya akan gue bisa sampai pada titik saat ini. Jadi seperti yang kalian ketahui, tujuan dari ini gue cuman sekedar untuk share pengalaman gue. Seperti jadi kan di tahun 2021 ini kan sebenarnya merupakan tahun yang bisa dibilang sangat buruk terhadap dampak ekonomi dan sosial kita, di mana kita dihadapkan dengan COVID-19 atau COVID-19 yang mengakibatkan banyak banget teman-teman kita di luar sana yang kena PHK, pemotongan gaji, dan lain-lain sebagainya. Jujur, gua dulu di tahun 2020 pas masa-masa awal COVID, di sini gua coba share dulu. Nah, jadi di sini gua coba share kenangan gua dulu, perjalanan gua. Dulu gua di tahun 2020, sebelumnya tuh gua sempat dagang atau buka usaha di ITC Cempaka Mas untuk dagang produk tas wanita. Ini bisa kalian lihat, ini foto-foto katalog atau etalase gua di toko. Di sini gua jualan produk-produk fashion, tas-tas cewek bersama dengan istri gua. Gua di sini jualan mulai dari tahun 2017 hingga 2020. Gua berhenti di tahun 2020 itu karena terdampak COVID, yaitu kemarin kan pas COVID
pasca tahap pertama itu pada ditutup semua, mall, toko dan lain-lain. Bahkan sebelum COVID pun toko-toko seperti retail yang kayak gua yang kayak gini nih udah sepi, pengunjungnya udah mulai turun dan juga penjualan udah otomatis turun. Sampai akhirnya gua mutusin buat tutup toko, nggak perpanjang lagi sewa, dimana sewa ini dulu sekitar 50 juta per tahun. Jadi gua stop sewanya. Jadi barang-barang ini gua ambil, gua obral atau gua kasih ke teman-teman gua buat modal gua bertahan di masa COVID. Kan gua pencarian utama gua dulu itu hanya dari toko. Gua tutup toko ini pasca COVID itu nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain. Jadi semua tabungan gua habis. Jadi gua cuman punya modal relasi dan supplier yang kebetulan percaya sama gua. Jadi pada masa COVID itu gua di tahun 2020 gue nggak berhenti. Jadi walaupun gue tutup toko gue ini udah tutup, gue langsung mikirin solusi lain. Apa nih yang bakal gue lakuin, sementara gue punya istri, punya anak 2, jadi yang harus gue tanggung. Jadi gue nggak bisa stop kayak gini, gue harus move on. Akhirnya gue kepikiran untuk buka online store gue. Di sini ini adalah online store pertama gua nih. Ini online store pertama gua yang dulunya gua bersyukur banget pas COVID di 2020 gua langsung ngambil langkah cepet, di mana gua langsung aktif jualan online di Shopee. Gua mulai dari Shopee sebelum seller-seller yang lain. Kebetulan kemarin itu di deretan gua ini kan banyak tetangga-tetangga gua banyak ya juga yang jual tas sama seperti gua. Cuman mereka masih coba bertahan sampai akhirnya sampai sekarang. Namun gua kemarin tuh berani ngambil resiko tutup toko. Akhirnya gua coba buka di online. Di sini gua coba share pengalaman gua di tahun 2020 gua lebih tepatnya mulai aktif itu di bulan Maret. Nah, di bulan pertama gua di sini gua kasih share sedikit penjualan gua itu, alhamdulillahnya sih udah bisa berjualan ya. Udah bisa berjualan, cuman ya ini penjualan gua itu 10 pesanan per bulan yang menghasilkan 1.900.000. Jadi ini bener-bener tahap paling rendah di titik hidup gua, dimana gua harus ngidupin istri gua, anak gua 2, terus ada mbak yang bantu di rumah gua. Jadi ini bener-bener gua berharap banget. Jadi gua bener-bener fokus di sini. Gua belajar tentang cara iklan, gua belajar tentang cara bikin foto yang bagus, gua belajar tentang digital marketing dan lain-lain. Di sini akhirnya sampai ke bulan selanjutnya, langsung gua masuk ke April. Ternyata hasilnya tuh sudah mulai kelihatan. Jadi pertumbuhan dari bulan Maret ke bulan April itu peningkatannya hampir 300%. Yang mana ini jadi menumbuhkan semangat gue menjadi lebih giat lagi. Gue menjadi lebih haus lagi akan informasi. Yang dalam pikiran gue, kenapa gue nggak mulai dari dulu ya. Nah gitu. Sementara kalau kita terus dalamin hal yang kayak gini tuh, insya Allah kalian tuh akan bisa mendapatkan ilmunya. Tapi dengan syarat, ya itu, kalian benar-benar harus fokus. Jadi gua mungkin pas masa belajar mengenai jualan di Shopee ini, waktu gua tuh banyak kan di depan komputer dari pagi sampai malam. Mungkin kalau bokongnya tuh udah pada tipis loh karena duduk terus.
Lalu kita lihat di pertumbuhan di bulan Mei. Ternyata pas di bulan Mei pertumbuhannya lebih dahsyat lagi. Ini mencapai 500% atau pesanannya lebih berapa kali 5 kali lipat lebih ya dari bulan April. Bulan April di 9 juta omsetnya. Masuk ke bulan Mei yaitu di 63 juta 2020. Hingga puncaknya di bulan Desember 2020 penjualannya mencapai di 226 juta. Gua bersyukur banget pada saat mulai berjualan di Shopee di bulan Maret ini. Gua nggak modal sama sekali. Gua di sini cuman modal kepercayaan dari supplier gua. Jadi gua ambil barangnya dulu per satu piece untuk masing-masing model. Gua fotoin satu-satu, gua videoin satu-satu. Di sini gua kasih lihat untuk produk terlaris gua. Contohnya ini lagi habis barangnya yang ini. Untuk videonya ini gua ambil video sendiri, dimana ini tangan gua, kalian lihat ini tangan gua. Seperti fotonya, videonya gua bikin simple, gua beli backgroundnya, pencahayaannya gua tambah. Yang menurut gua sekarang it's okay loh. Jadi ini bagus juga ya, nggak perlu kita terlalu profesional untuk yang malah nanti jadi beban pikiran kita. Yang penting kita mulai aja dulu pakai foto sendiri, video sendiri. Nanti setelah tumbuh, setelah besar, baru kalian bikin foto profesional kayak gini. Nah, jadi di sini gue bersyukur banget, berterima kasih banget kepada supplier yang sudah percaya sama gue. Jadi sampai sekarang akhirnya karena gue kemarin ini ngutang, jadi laku, terjual, terus bayar, terjual, bayar. Jadi kurang lebih kayak gitu hingga sampai ke beberapa bulan, sampai ke bulan Mei. Mulai dari sini gue sudah mulai akumulasi. Habis itu gue sudah mulai stok barang segala macam. Sampai akhirnya di tahun 2020 Desember di sini gue sudah mulai impor sendiri. Jadi gue sudah melalui supplier gue juga yang udah ngebantu gue. Cuman gue langsung impornya dalam kuantiti yang sangat banyak. Nah, sampai di sini gue kepikiran gimana kalau misalnya gue bikin toko cabang. Jadi di sini gue bikin 2 toko lagi di Shopee yang bernama Kilan Store dan juga bernama Humaira Bags. Yang Kilan Store ini pertumbuhannya itu ternyata cukup mengesankan juga. Kita lihat pada di tahun 2020 di Desember di puncaknya dia juga bisa menghasilkan hingga 113 juta. Nggak beda jauh juga dengan toko cabang yang satu lagi di Humaira Bags ini. Jadi gue bersyukur banget karena pas masa COVID kemarin gue langsung ambil tindakan cepat, gue langsung ambil solusi lain untuk menghadapi apa sih yang akan gue lakuin di kemudian hari. Mengingat gue punya tanggungan, gue punya beban yang harus gue tanggung. Jadi gue nggak bisa terlena lama-lama. Kalau misalnya gue mau dipikirin mungkin bisa dibilang stres ya. Toko tutup, gak ada penghasilan, tabungan habis, anak 2 butuh susu, pampers, punya istri, terus rumah, terus ART untuk yang membantu di rumah. Jadi bisa dibilang kalau gua selalu galau, mungkin gua nggak bakal sampai di tahap sekarang ini. Nah, lalu di tahun 2021 ini pertumbuhannya tuh ternyata lebih oke. Gua bersyukur banget. Di 2021 pertumbuhan per bulannya cukup mengesankan, dimana puncaknya di Desember kemarin gue bisa
mendapatkan omset sebesar 279 juta untuk toko utama yang ini. Lalu untuk toko kedua gua di tahun 2021 gua bisa mendapatkan kurang lebih segini. Dan juga untuk di toko ketiga gua, ini toko ketiga nih toko yang paling baru gua buat, jadi mungkin nggak terlalu tinggi seperti toko-toko lainnya, namun bisa dibilang udah cukup oke untuk memberi tambahan. Ini gua nggak nyangka banget dari 2020 gua mulai dari minus, bisa dibilang mulai dari minus. Semua barang gua ngutang sama supplier, terus juga foto dan lain-lain gua foto seadanya pakai HP sebelumnya. Seperti yang kalian lihat, ini ada contoh yang masih bersih gua foto pakai HP itu. Sebentar, ini salah satunya. Terus ini sepatu ini gua foto dari HP, gua pakai background warna putih, lalu gua edit pakai Photoshop biar lebih terang dan lebih nyala. Ini gue nggak nyangka banget semuanya bisa berjalan sesuai yang gue harapin. Jadi gue terima kasih banget, terima kasih buat Allah, terima kasih buat Tuhan yang di atas yang memberikan jalan bagi gue, dan terima kasih buat diri gue sendiri yang nggak pernah nyerah, selalu mencari alternatif lain. Gue nggak kebayang keluarga kami bisa tumbuh hingga ke titik saat ini. Mengingat untuk kita retail offline dulu tuh bener-bener semuanya tergantung dari pengunjung. Kalau mall sepi, pengunjung sepi, penjualan otomatis sepi. Ditambah diterpa COVID dan lain-lain, itu makin membuat kita retailernya ini terpuruk. Bersyukurnya sekarang gua sudah alhamdulillah bisa memperkerjakan orang-orang yang membutuhkan kerjaan. Jadi gua bisa membuka lowongan kerja, gua juga bisa membantu sesama. Jadi gua bersyukur banget. Di sini gue mau coba share sedikit. Ini bisa dibilang masih pagi ya. Ini gue bikin video di tanggal 1 Januari jam 11. Dengan jualan online sebenarnya kita tuh pertama dibikin kemudahan untuk memperbesar atau memperlebar jangkauan kita untuk menjangkau customer ya. Di sini gue di jam 11 ini penjualan gue bisa dibilang udah cukup oke, yaitu di toko yang pertama utama ini udah mencatatkan 30 pesanan dengan total omset 7 juta. Ini baru sampai jam 11. Sementara untuk online itu transaksi bisa 24 jam, kadang sampai jam 12 malam pun juga ada yang belanja, ada yang beli. Jadi buat kalian atau teman-teman retail lainnya nih yang mengalami kesulitan sama kayak gua dulu, gua saranin banget belajarlah tentang digital marketing, belajarlah tentang jualan online. Waktu yang kalian habisin untuk belajar, baik dari waktu, modal, dan materi yang kalian habisin buat belajar jualan online itu insya Allah nggak akan sia-sia. Untuk belajar online, gua dulu belajarnya banyak. Di sini gua kasih lihat channelnya. Gua dulu belajar semua full dari YouTube. Belajar online tuh gua kemarin full dari YouTube. Cuman gua emang nggak ikut kursus atau nggak ikut komunitas yang berbayar karena ya gua dulu nggak ada modalnya untuk ikut kayak gitu. Jadi gua bener-bener belajar otodidak. Gue banyak belajar dari Bong Chandra untuk motivasi, Felix Sandro Ruby. Ini gue mentor gue nih. Ini gue belajar banget banyak dari video-video mereka. Terus juga Denny Santoso, gue juga belajar dari video-videonya.
Terus untuk yang terkait dengan Shopee sendiri, gue belajar dari untuk terkait Shopee, gue belajar dari ini channel ini Bong Avan. Gue juga belajar dari ini Rico Huang, dan terakhir gue belajar dari Daddy Lim terkait iklannya. Ini video dia terkait iklan Shopee benar-benar ngebantu. Jadi kalian kalau mau mulai jualan online itu nggak perlu takut kok. Barang apapun yang kalian jual itu harusnya bisa laku di online shop. Lihat dulu kompetitornya, lihat dulu pesaingnya. Jika emang produk kalian tuh belum banyak yang jual, jadi kalian tuh jangan ragu lah, masuk aja. Gunain waktu kalian, materi atau waktu lah, yang penting tuh waktu kok. Uang tuh nomor belakangan. Kalau kalian punya waktu, kalian bisa belajar iklan, bisa belajar posting, bisa belajar bikin katalog yang bagus, bisa belajar hal yang berkaitan dengan Shopee lah. Terus perlu kalian ingat, hal-hal di jualan online tuh hal-hal kecil pun sangat berpengaruh loh. Jadi kalian juga nggak boleh ngelewatin detail. Kita tuh harus jadi perfeksionis, kita tuh harus jadi perfection ya. Jadi detail sekecil apapun nggak boleh kalian lewat, mulai dari ngatur banner, bikin deskripsi produk, dan lain-lain sebagainya tuh kalian harus benar-benar dipikirin. Oke, jadi hanya itu tips dari gua. Mudah-mudahan buat kalian mungkin yang punya kasus sama seperti gua yang retailer offline, cuman keadaan sekarang udah mulai di ujung tanduk, kalian udahlah menurut gua kalau emang potensi offline-nya tuh udah tipis, ditambah kompetitor, saingan tetangga kanan kiri kalian banyak, mending gunain waktu kalian buat belajar jualan online lah. Kenapa? Hasilnya itu insya Allah nggak akan sia-sia. Usaha kalian tuh nggak akan mengkhianati hasil. Ini gua percaya banget. Setelah gua buktiin sekarang sampai gua di titik ini, gua percaya banget usaha nggak akan mengkhianati hasil. Nah, sampai di tahun 2021 awal gua ngelihat kripto rupanya aktif, dan akhirnya gue mulai mining lagi. Seperti yang kalian ketahui, gue di 2017 sudah mulai mining, cuman karena keadaan kripto 2018 buruk jadi gue jual, dan di 2021 gue mulai mining lagi. Dan ternyata untuk pertumbuhan mining sekarang juga hasilnya 2021 sangat mengesankan. Ini gue mau share sedikit modal yang gue keluarin untuk mining. Ini gue catat semua daftar pembelian gue terkait mining, dimana modal yang gue keluarin kalau ditotalin itu adalah 442 juta untuk modalnya. Sedangkan untuk profit yang udah gue dapet di sini, gue hanya record hingga tanggal 5 bulan 11, yaitu sebesar 13 juta. Jadi dari dana yang dihasilkan ini, modal gua tinggal 196 juta yang masih belum balik modal. Cuman kan ini tanggal 11, tanggal 12 nggak gua hitung karena mulai dari sini ya. Jadi mulai dari sini gua sudah pindahin semua aset hasil miningnya ke dalam bentuk koin micin ya. Jadi gua semua pindahin hasil mining ke dalam bentuk koin micin, yang mana sekarang ini totalnya gua invest di 4 koin ini: Bom Crypto, Radio Caca, Elmon, dan Magic Business. Dan juga gua punya beberapa NFT seperti Magic Business. Gua punya kurang lebih ada 18 NFT untuk Magic Business. Untuk talismannya juga lumayan banyak. Terus Elmon gua punya 1 box 2. Untuk Elmonnya gua punya 1 box. Terus untuk Titan Arena gua punya 2 hero. Lalu untuk Bom Crypto sendiri gua punya
Untuk bom kripto sendiri gua punya hero-nya 1 legend, 1 rare, 1 epic, 1 super rare. Yang lainnya normal, common. Jadi bisa dibilang ini cukup menghasilkan. Sehari gua bisa dapet 12 hingga 14 Bitcoin. Yang jadinya gua malah lebih kedepannya tuh gua malah punya solusi atau alternatif lain untuk mining, dimana ternyata crypto play to earn ini juga bisa menjadi solusi atau alternatif untuk kita ngasih cuan ke kita ya. Jadi di sini tuh gua sudah cukup banyak ngasih penghasilan dari kripto ini, dan juga di sini gua ada koin, ada yang lagi gua baru share di Discord, ada crystalkingdom.io. Di sini gua kemarin kalau nggak salah sudah punya 3 NFT-nya. Ya, ini gua udah beli 3 NFT-nya. Satu NFT-nya ini 0,16 BNB kalau nggak salah. Coba kita lihat. Oh ya. Oh, sekarang udah jadi 1,7 BNB. Kemarin gua beli 1,6 BNB. Nah, jadi ternyata banyak alternatif lain di dunia kripto ini yang bisa ngasih kita penghasilan. Tentunya untuk soal mining gue pasti akan lanjut. Jadi hal ini juga yang membuat gue kepikiran nanti Kilan Mining itu di tahun 2022 akan membuka kategori baru, yaitu play to earn. Jadi gue akan share game-game apa yang gue mainin dan berapa penghasilan yang didapat dari main game. Jadi gua akan membahas soal mining, soal game play to earn juga, dan mungkin beberapa informasi yang bisa ngasih kita cuan lainnya. Oke, sekian dulu rekap mengenai perjalanan gua di 2021. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian mungkin yang lagi kesulitan dalam memulai atau membangun karir atau hal-hal lainnya. Gua nggak bermaksud untuk menyombong atau melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Gua di sini murni untuk memberi semangat, mengingat ini adalah tahun baru. Tentunya kita butuh semangat baru, rencana baru, dan juga kita harus tetap update terhadap informasi-informasi baru. Oke, jika ada kalian ingin menyampaikan sesuatu terkait rencana kalian di 2022 ini, bisa tulis di kolom komentar atau nanti tuh masuk ke grup Discord ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.